ke barat dan barat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang beracara di ibadah kami dari awal hingga selesai acara, tidak ada halangan, gangguan, jaringan atau wifi pun sama sekali. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini ke tangan pengasihan-Mu. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita Bapak Ibu menyanyikan lagu Ku Dengar Yesus Memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Pikul salib, mari ikutlah. Ku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus, ikut selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu kita ulang. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Pikul salib, ikutlah aku. Ku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus, ikut selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, satu kali lagi memuji Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Haleluya. Mulai untuk bacaan firman Tuhan di Matius 5. Silakan Bapak Ibu untuk membaca satu orang satu-satu. Silakan siapa yang memulai? Ayat 1. Ya, silakan Pak Edi. Berbahagialah orang yang miskin. Salah. Ketika Yesus melihat orang yang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya. Ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat ke-8.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat 11, silakan. Tadi kan aku bikin ini. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Mungkin saya ini ya ayatnya yang ketiga. Maka berbahagialah, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, ayat kedua dan ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini ayat yang keempat. Ini berkaitan dengan firman Tuhan yang saat ini kita saya ambil bandingkan dari Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7, ke-6 dan ke-7 dari 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah. Ya, saudara-saudara, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi saat ini ketika duka cita ini diartikan bahwa saat ini ketika kita diproses dalam persoalan hidup, kita ditolak dunia, bahkan sampai banyak orang yang kehilangan nyawanya karena nama Tuhan, ditolak, difitnahkan dengan berbagai hal demi anak manusia itu. Ini kata Tuhan bahwa berbahagialah, berbahagialah. Jadi apapun yang kita alami saat ini, penindasan, proses hidup, fitnaan, hinaan, kekerasan, bahkan sampai kepada nyawa sekalipun itu, ya, Tuhan Yesus katakan bahwa berbahagialah. Berbahagialah. Ya, jadi berbagai duka cita yang kita alami dari saat ini sampai ke depan, nanti kita diingatkan untuk jangan sampai hilang kebahagiaan itu dari hati kita. Jangan sampai hilang sukacita itu dari hati kita. Apapun persoalan yang kita alami, masalah yang kita alami, berbagai-bagai duka cita, biarlah dibarengi dengan sukacita, kebahagiaan yang ada selalu. Buah-buah roh itu ada dalam hati kita. Ya, itu dulu mungkin. Bapak Ibu yang lain silakan. Ini dia mau bicara lagi. Amin. Ini mau bicara. Mungkin ada Roh Kudus dalam diri anak-anak itu. Cuma Ya, dia tidak tahu apa yang dia mau katakan. Bapak Ibu silakan.
Saya membaca firman ini, terima kasih Pak Beri. Tuhan mengingatkan kita supaya berbahagia. Kalau saya membaca firman ini, saya merasa saya ingin berbahagia. Sebab Yesus sendiri yang berbicara, yang mengajarkan kita bagaimana cara supaya kita bisa berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau kita miskin, nggak apa-apa, kata Tuhan itu adalah suatu kebahagiaan. Amin. Terus kalau kita berduka cita, juga enggak apa-apa, karena itu adalah suatu kebahagiaan, karena Tuhan sendiri akan menghibur kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Iya betul, kayak Bu Meni, lemah lembut. Semua orang juga takluk sama orang lemah lembut. Terus berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya Pak Edi ya, puasa. Iya. Tuhan puaskan, kita berbahagia juga, puasa nggak apa-apa. Yang penting kita berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kayak kalau Pak Edi bilang kan, kita menabur buat orang di jalan, ya kan? Hari itu kita nggak tahu kita menabur, tapi di hadapan Tuhan itu, apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya itu pasti. Karena ada tertulis firman-Nya. Itu juga kita berbahagia, memberi dengan berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, seperti Bucan, bapak-bapak ganteng di sini, karena hatinya suci, rendah hati, maka melihat Allah, Tuhan bisa menghampiri, kita juga boleh melihat Allah itu sendiri, kita berbahagia, kita ketemu Tuhan. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Ya, kalau bapaknya damai, ya kita juga berbahagia juga jadi anaknya damai, bisa membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, walaupun kita dibilang halu, nggak apa-apa, kita berbahagia sama-sama di sini. Berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat, nggak apa-apa, Tuhan Yesus lebih parah lagi daripada kita orang. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ini rahasia supaya kita menjadi berbahagia. Biarlah menjadi kekuatan buat kita. Terima kasih Pak Beri, dikasih ayat ini kita diingatkan. Amin. Terima kasih Bu Lu. Amin. Terima kasih Bu Luis, Pak Beri, makasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berbagi, sudah berikan kita masing-masing semangat. Jadi ayat di pasal 5 ini, saya mau berbagi. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu ya, kalau yang mempunyai kerajaan surga itu adalah orang yang miskin dan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran dan dicela dan dianiaya dan difitnahkan segala kejahatan. Itu kalau kita di sini melihat bahwa sudah miskin, dianiaya, difitnah, apalagi dicela. Ini seperti Tuhan Yesus ini kan baru pertama kali dia berkhotbah ya Bapak Ibu. Setelah dia di puasa dan dicobai, kemudian beliau ini berkeliling khotbah di dalam rumah-rumah ibadat, dan baru kali ini beliau itu Tuhan Yesus berkhotbah di padang bersama dengan orang-orang yang lainnya. Ini sepertinya kita lihat di sini adalah seperti sosok Tuhan Yesus sendiri.
miskin, tidak terlalu kaya. Apa sih pekerjaannya ya? Tuhan Yesus memang di dunia hanya untuk sebagai ayah, sebagai memiliki ayah di bumi sebagai tukang kayu. Pekerjaannya hanya menjala manusia, kemudian dia dianiaya, dicela, difitnah dan sebagainya. Itulah yang menjadi dia menjelaskan bahwa itulah yang orang-orang yang memiliki itu adalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita lihat di sini adalah Tuhan Yesus sendiri yang mencontohkan dari ucapan-ucapan bahagia itu. Dan orang-orang yang akan mengalami hal tersebut itulah yang akan mewarisi kerajaan surga. Itu yang saya dapat. Lalu di ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah ini. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena banyak kita masa ini banyak melakukan banyak berbuat dosa yang baik kita tidak sengaja maupun sengaja. Saya sendiri kalau tidak hidup suci, misalnya ada dosa atau dulu itu banyak melakukan dosa tersembunyi, bohong ataupun banyak membicarakan orang, hati saya tidak suci lagi, saya tidak bisa masuk di dalam doa ataupun di dalam penyembahan atau di dalam saat teduh saya bersama dengan Tuhan. Itu yang saya alami itu karena hati saya tidak suci. Hati saya tidak suci sehingga saya merasa hadirat Tuhan itu jauh dari saya. Itu dalam pengalaman saya bersama Tuhan dan saat teduh ataupun dalam kehidupan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dan ini berhubungan dengan di Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 saya bacakan ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Bersumpah palsu itu sama dengan juga menipu ya Bapak Ibu. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Orang yang suka menipu, suka berbohong, tidak berkata benar. Walaupun kecil-kecil apapun tidak ada ya, seperti dosa kecil, dosa putih, dosa ini kecil tidak ada. Sedikit pun apapun untuk menutupi dosa, alasan apapun. Kalau dulu saya bekerja, kenapa kamu kok terlambat? Kenapa kamu terlambat? Bisa aja saya bilang, oh ya bannya kempes, oh ya ini, oh ya saya terlambat bangun. Itu bukan alasan saya terlambat, karena saya terlambat waktu itu karena saya tunggu ojek online, dia lama sekali tidak datang. Saya terus terang saja sama bos saya, maaf Pak, karena ojek online-nya lama tidak datang-datang, gitu. Tapi dia tetap tidak mau terima saya apapun alasannya, ya sudah ya saya. Yang penting saya sudah berbicara kebenaran, itu yang tetap saya pegang, walaupun apapun alasannya apapun yang benar, itulah yang saya katakan, tidak hanya kepada bos ataupun kepada orang lain. Kita harus belajar memiliki kesucian hati, karena dengan kesucian hati kita menyucikan hati kita, pikiran kita, semuanya kita sucikan, kita bersihkan. Kita akan melihat
melihat kemurahan, kemuliaan Tuhan. Semuanya Tuhan itu bagi kepada kita. Bagi kepada saya juga, kepada Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya dapat di ayat 8 itu tadi. Artinya kita bersyukur dalam segala sesuatu, itu adalah kunci daripada Matius 5 ayat 1 sampai 12. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih. Amin. Amin, Pak Edi. Amin, Pak Amin. Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya. Ya, Tuhan ingin kita, ini baterai saya udah mau habis. Ingin kita berbahagia ya dalam keadaan kita apapun. Ya. Sekarang kita sudah mulai meninggalkan segala sesuatu. Saya dengan Bu Esther sempat ngobrol-ngobrol kemarin, saya bilang, Bu, saya ini udah tinggal di kontrakan. Saya ini udah nggak punya apa secara materi, jadi sudah tidak takut lagi kehilangan apa-apa karena memang sudah tidak punya apa-apa ini. Takut nggak bisa takut kehilangan rumah, udah nggak punya rumah. Kan kita lagi tinggal di kontrakan. Potong cerita Bu Meni. Oh Kita iya, percaya- silakan Pak. Kita punya iman. Punya iman apa tidak? Kalau kita punya iman, segala sesuatu yang berkurang sama kita, Tuhan akan apa? Iya, iya. Maksud saya adalah kita tidak Pasti usah begini. takut kehilangan hal-hal Iya. duniawi, Iya. kan? Karena kalau kita bahkan kalau kita pun memberi secara ini, kita percaya bahwa kita sementara menumpukan harta kita di sana. Memang tidak kelihatan ya, tapi itu iman kita yang menguatkan kita untuk tetap melakukan kebenaran firman itu. Amin. Maksud saya begitu Pak Edi. Jadi karena Iya, kalau iya. harta kita terlalu banyak, Tuhan bilang nanti hati kita terikat kan. Jadi kalau disuruh untuk tinggalkan ini, tinggalkan itu kan jadi berat begitu. Tapi Iya. kalau kita sudah tidak punya apa-apa kan, kita jalannya kan lebih ringan begitu. Ya. Yang saya punya maksud juga, maksud saya kalau yang seperti itu, Tuhan pasti menyertai kita. Yang penting Ya. kita, iman kita, seperti apa yang dituntut Tuhan itu pasti itu, Bu Meni. Saya ini orang baru kemarin mau belajar kitab suci ini, tapi ibaratnya saya dikasih juga apa namanya, dikasih terbuka sedikit pemikiran saya untuk memikirkan hal-hal surgawi, bagaimana Tuhan dia melindungi kita, membimbing kita di kesusahan dan pokoknya lah sejenis-jenis itulah begitu. Pokoknya betul. Hikmat, Pak Edi, hikmat. Ya, gitu ya, iya hikmat lah. Iya, itu hikmat Pak Edi, maksud Bu Meni ya kan, maksudnya dia udah nggak khawatir lagi, nggak punya apa-apa, biar aja nggak apa-apa. Iya. Maksudnya tidak khawatir lagi, tetapi biar memang betul itu, tapi justru yang disitulah Tuhan dia pokoknya karena kita sudah berserah penuh kan, sudah serahkan segala sesuatu, pasti dia menuntun kita. Iya, itu maksud saya juga. Dia akan tidak mungkin sedangkan maaf ini ya, saya sampaikan dulu. Saya yang kejahatan di atas kejahatan, Tuhan masih lihat saya. Tuhan mengasihi semua orang, Pak. Nah, begitu. Apalagi Bu Meni kasihan orang yang rendah hati, masa Tuhan dia mau tinggalkan Ibu Meni. berdosa, Pak Edi. Sudah tahu saya sudah mengaku. Memang semua manusia itu berdosa. Siapa yang tidak jatuh dalam dosa, cuma kan Tuhan melihat porsi juga Bu Meni. Iya, porsinya setiap orang itu dia punya apa? Kasih, rendah hati, apa? Yang ini dia agak tinggi hatinya. Semua itu manusia Tuhan bisa melihat dari hati. Gitu. Amin. Tiba-tiba Bu Meni suruh ke Papua, dia soalnya ada usah pikir berangkat. panjang. Tidak perlu lagi. Ayam bagaimana? Kalau saya lihat, kalau Tuhan bilang katanya
ke Papua langsung hilang dia, tidak perlu naik pesawat. Pak Edi juga nih. Tidak, mudah-mudahan saja. Makasih Cakap. masih full. Tapi kalau Bu Meni, saya jamin 100% dia langsung langsung terbang tanpa pesawat. Kayaknya Pak Edi ini orang dalam ini. Bukan juga, tapi kan Haleluya. dengar dulu, dari buah-buahnya kita bisa melihat. Ini ya, ini Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di tempat orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya. Amin. Haleluya. Amin. Mm. Amin, Sekarang Pak saja Edi. kita ini ada di dalam Zoom ini, Bu Meni, masing-masing punya porsi. Ada yang sudah dapat 5 cahaya, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Bahkan mungkin nggak tahu juga ya. Nah, makanya itu, macam level saya yang paling bawah, baru 1 mungkin ya saya berusaha untuk mencari 2, 3, 4. Gitu. Jadi kalau Bu Meni mau dipakai Tuhan di Papua, tidak usah naik pesawat, langsung supranatural. Tak, selesai. Amin. Ya Mantap percaya, jiwa. saya percaya karena sudah ada 5 cahaya yang dimiliki Bu Meni. Angga. Bersyukur, pertahankan itu. Jangan sampai kita jatuh. Malaikat saja Jangan. jatuh. Itu Ah. kasih karunia aja Pak Edi. Itu kasih karunia dia. Itulah. Pertahankan itu Bu Meni. Sedangkan malaikat saja yang di pasukan 77 dulu itu di ibu siapa itu? Oh, malaikat Gabriel. Gabriel jatuh. Dia malaikat di sisi Tuhan setiap detik jatuh. Terbuktinya juga Lucifer. Tuhan ciptakan dia untuk pemuji dia. Jatuh. Jadi pertahankan apa yang kita sudah dapat dengan susah payah. Macam Bu Lorina juga sudah kelas di atas. Pertahankan apa yang Tuhan sudah kasih kita untuk sampai sekarang ini. Pertahankan. Tetap berdoa, rendah hati supaya kita dikasihani Tuhan lah begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan saja orang yang bodoh ini. Oh, enggak Pak Edi. Ya, jadi kita tetap bersukacita ya Bapak Ibu ya. Ya, Memang bersukacita. Kalau kita bersukacita dalam segala sesuatu, ini ayat Matius 5 ayat 1 sampai 12 yang Pak Beri ungkapkan ini akan mencakup semua. Hampir sempurna ini ayat ini di dalam kitab suci. Tinggal kasih. Kalau ada kasih lagi di sini, sempurna. Ini sudah sempurna Pak, karena yang mengajarkannya ini sempurna. Iya, itulah. Tinggal kasih kan. Kalau dia tulis dengan kasih Tinggal memang kita 100%. lakukan saja. Iya, begitu. Iya, Ya, lanjut. Pak Edi, Ya, silakan Bapak Ibu yang lain silakan. Ini semua kan ujung-ujungnya kasih. Iya, Kalau enggak kasih, betul. Benar. ya tuh, Makanya saya tidak bilang, bisa melakukan. iya, betul, sempurna. Amin. Silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh saya tambahkan, ibu-ibu? Silakan Bapak. Ini emang betul yang dibilang Pak Edi ini, firman ini mencakup sempurna. Cuma saya baca ini memang dari semua ayat ini tertulis bahwa berbahagialah. Itu dari ayat 3 sampai 11, berbahagialah. Berarti kita di dalam segala hal, perkara kita harus selalu berbahagia. Ditambah lagi di ayat 12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga.
sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Haleluya, amin. Intinya kita berbahagia, bersukacita, bergembiralah. Ya, seperti hati yang gembira adalah obat. Amin. Puji Tuhan. Tapi Terus jangan dapat kita upah bergembira lagi. begini. Jangan Ya. kita Dapat bergembira begini. Bergembira itu ada dua model. Jangan kita bergembira hasil curian. Iya kan? Beda itu. Betul ya, jelas beda Pak. Iya. Ini kan bergembira dalam Tuhan Pak. Iya. Ada kan umat sekarang maksudnya kebanyakan yang dikatakan firman Tuhan, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, apa segala. Kadang-kadang kan mereka itu bersukacita, bergembira dari hasil rampasan. Benar atau tidak? Pak Itu Edi versi di Lukasnya itu celakalah kamu yang sementara tertawa, celakalah. Nah itu kesananya ke mereka. Iya. Tapi Itu kita yang berduka maksudnya. cita sekarang kita Iya. dibilang Oh, iya. untuk berbahagia. Betul. Iya. Betul. Amin. topik ini. Iya. Amin Bu Meni. Bagus, ya betul. Kali ini ayat ini untuk kita renungkan, kita lakukan. Amin. Ya. Karena hampir nyaris sempurna lah kalau kita mengikuti benar-benar Matius 5 ini ayat 1 sampai 12. Amin. Itu kan yang Tuhan Yesus ajarin supaya kita berbahagia. Ya. Kan Tuhan menciptakan kita untuk berbahagia. Ya. Berbahagia di dalam segala sesuatu. Iya kan, ini kan miskin masa mesti bahagia, tapi Tuhan bilang bahagia Jo, bahagia. Terus udah bahagia dapat upah lagi. Iya. Kayak Pak Beri bilang tadi tuh ayat 12, upahmu besar di surga. Nah, haleluya. Puji Tuhan. Berangkat. Amin. Berangkat Irian. Supranatural. Terbang langsung Bu Meni. Ini yang Pak Edi bilang nih, ada juga nih Pak Edi tadi yang Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Ini tadi Pak Edi maksudnya. Yang bergembira dengan rampasan. Bagaimana maksudnya? Pak Edi dulu Isa. Iya, tadi kan Pak Edi bilang kan ada orang yang berbahagia dengan rampasan, barang-barang rampasan tadi? Ada dua bahagia tadi Pak Edi kan bilang. Bahagia. Yang mana Pak Edi? Tadi dia bilang, mana ada? Saya hanya kasih ayatnya aja yang tadi Pak Edi bilang kan. Ada orang yang congkak ya kan, gitu dia berbahagia dengan barang rampasan gitu ya kan, yang di Amsal 16 ayat 18 itu. Amsal 16. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Kan mungkin tadi Pak Edi bilang ada dua bahagia. Satu
Pak Edi-nya udah ini. Apa tadi Pak Edi? Tetapi udah yang ini aja. Matius 5, 1-12. Yang Tuhan ajar berbahagia itu. Kebahagiaan yang sebenarnya. Iya. Membagi rampasan dengan orang congkak. Seperti membagi berkat kepada orang yang sombong. Iya. Itu pasti dia akan ingin memiliki semuanya. Tidak mau berbagi. Begitu kan? Iya, Lebih kalaupun baik dia kita bagi, merendahkan diri bersama dengan rendah hati. iya, kalau dia bagi dia sombong kan, bagi-bagi sombong gitu, karena padahal dia bagi itu barang rampas. Sombong. Ya. Ya, Barang rampasan itu kan barang gratisan ya Bu ya. Kita, iya. seperti di zaman Yosua itu kan kita berperang, kita menang. Orang itu yang kita ada yang kalah punya harta kita rampas ya, baik kuda, lembu, sapi, harta benda, cincin, emas, perhiasan, kita rampas semuanya, kita ambil semuanya. Kalau kita berbagi sama orang yang rendah hati, udah ambil aja Bu Luis, ambil aja Bu Esther, ambil aja. saling ngasih-ngasih. Tapi kalau sama orang yang sombong, diambil semuanya. Malas lah kita itu sama orang sombong seperti itu ya. Ya. Jadi udah benar belajar dari yang Pak Beri kasih nih ayatnya. Matius 5. Iya benar. Bahagia. Apapun itu keadaannya. Ini rendah hati. Amin. Ya, kuncinya rendah hati itu tadi Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan lagi? Bu Adenansi mau menambahkan? Karena saya baru masuk, ya lanjutkan, nggak tahu dari apa yang dari nafs apa itu tadi. Karena saya baru masuk. Matius 5 Bu, ayat 1-12. Salah apa itu? Khotbah di bukit. Oh, yang katanya berbahagia itu ya. Iya, betul Ibu. Berbahagialah orang yang rendah hati, maka dia akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang apa katanya itu lemah lembut. Ya memang untuk mengatakan itu kan memang enak, tapi prakteknya susah. Saya dalam hal itu ya rasanya jatuh bangun untuk melakukan hal yang apa yang disampaikan di dalam khotbah di atas bukit itu. Mungkin dalam berbicara kita enak ya ngomong, tapi prakteknya ya jungkir balik sih. Jatuh bangun, asal jangan terus jatuh. Berusaha untuk bangkit dan bangun. Itu aja yang pernah saya alami dan saya rasakan. Walaupun udah bertahun-tahun rasanya ikut Tuhan, ada aja kerikil atau hal yang membuat kita bisa tersandung. Tapi saya percaya Tuhan katakan, apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab tangannya menopang. Tangannya, sebab dia menopang tangannya. Apabila kita jatuh tak sampai tergeletak.
Sebab Tuhan menopang tangan. Ya itulah yang kalau saya alami ya. Memang nas yang di di khotbah di bukit itu sangat sangat menghibur, luar biasa, sangat dan menghibur. Berbahagialah kalau kita bisa melakukannya, memang benar-benar berbahagia benar, sungguh. Amin. Satu aja rasanya kita bisa melakukannya, berbahagia luar biasa. Apalagi kalau semuanya Amin. lakukannya, sungguh-sungguh berbahagia. Orang yang sangat berbahagia di muka bumi ini. Mungkin itu aja yang saya bagikan. Amin. Lanjut. Terima kasih Mbak Denansi, terima kasih. Terima kasih Bu Chan. Amin. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, Bapak Ibu boleh. Yang tentang ayatnya yang ke-8, 7 ya. 7 dan 8. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi setiap saat kita berperang dengan keadaan kita ya Bapak Ibu, seperti katanya Oma, tetapi anak-anak Tuhan yang kita sudah ada di saat ini, maka Bapak itu selalu jadi seperti kata Bu Chan Esther juga, kalau misalnya hati kita ada yang tidak beres, itu selalu kita ditegur Bapak. Kalau kita mau berdoa atau menyembah, itu kita harus bereskan hati kita. Jadi kalau tanpa kesucian dan kemurnian hati, kita tidak bisa datang kepada Tuhan, tidak bisa melihat Bapa. Dan saya berdasarkan pengalaman hidup saya, misalnya ketika apapun, kalau kita memang benar-benar sudah lahir baru, sudah mulai belajar mematikan kedagingan, dan pasti ada ketika hal-hal kecil itu selalu muncul, Bapak selalu mengingatkan kita tanpa kita ini, tetapi Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu penolong. Jadi misalnya kita mulai melakukan, misalnya kita marah atau kita iri hati atau kita berbohong, hal-hal kecil itu Roh Kudus selalu langsung menegur kita saat itu juga Bapak Ibu. Ini salah anakku, ini salah, ini kamu harus bereskan ini dan sebagainya. Ya seperti itu. Jadi kita bisa peka ya Bapak Ibu. Roh Kudus itu luar biasa, Bapak menghibur kita, menolong kita supaya kita tidak salah jalan, kita tidak terlalu jatuh, terlalu sampai tergelincir. Ketika kita salah itu langsung Bapak itu mengarahkan kita, anakku kamu harus seperti ini, jangan seperti itu, kamu harus seperti ini, berbalik, kamu harus lebih lagi rendah hati, lebih lagi begini dan lain-lain seperti itu. Jadi kita bisa peka saat ini. Kalau beda dengan dulu ya, kalau dulu itu kita melakukan sesuatu kita santai-santai saja, enggak. Tapi saat ini kalau namanya kita sudah hidup dalam apa yang Bapak mau dan kita melakukan dosa, mau besar mau kecil, itu pasti itu tidak lagi bisa kita sudah berat, karena Roh itu langsung menegur kita Bapak Ibu. Roh Kudus langsung terang-terangan akan menegur kita. Bapak itu sendiri menegur kita. Jadi dan kita sudah tidak bisa lagi untuk mau melakukan hal-hal seperti itu. Kita tidak, misalnya tidak ada damai sejahtera untuk kenyamanan dalam dosa atau apapun itu, tidak. Tetapi kita selalu mau untuk memperbarui hati kita, hidup kita untuk selalu lahir baru setiap hari. Setiap saat ya Bapak Ibu, saya tidak tahu deh Bapak Ibu, tetapi saya ya setiap hari ini kan berperang dengan pikiran, misalnya buah-buah yang jahat itu, kan iblis ini dia selalu meneror kita dari pikiran-pikiran kita. Misalnya ini, itu, dan lain-lain, tentang keluarga, suami, teman-teman, ataupun hal-hal yang ada di dalam grup ini juga. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang Bapak itu luar biasa ya.
Ia mengenal isi hati kita dan ia mau supaya kita tetap menjaga kekudusan hidup. Ia ada menolong kita untuk kita tidak tergelincir jatuh sampai tergeletak. Tetapi ia ada menopang kita sehingga kita tidak tergelincir. Ia Amin. langsung menegur. Ya, saya biasa ditegur itu terang-terangan ya Bapak Ibu selalu. Oh, anakku jangan begini, itu salah, ini salah, kamu harus seperti ini, itu Roh Kudus itu. Ya dan amin. Ketika dulu kita masih hidup, misalnya kita masih ibadah, tetapi kita masih fokus untuk hal-hal duniawi, itu kita tidak peka. Kita jarang masuk untuk mengerti bahwa oh ini yang Roh Kudus bicara. Tetapi saat ini saya percaya bahwa Bapak Ibu peka dengan suara Roh Kudus. Ia ada dalam diri kita. Ia selalu setiap saat itu menolong kita. Ia selalu dan senantiasa setiap saat menghibur kita, mengarahkan kita untuk jalan-jalan kita. Karena kita tidak bisa melakukan semua ini tanpa kekuatan Roh Kudus. Kita tidak bisa. Jadi anugerah kebahagiaan itu semuanya itu datang dari Bapa. Sukacita dalam hati kita semuanya itu dari Bapa. Ketika Ia ada bersama-sama dengan kita. Tinggal, diam, dan bertahta dalam ruang hati kita. Maka saya percaya bahwa kita selalu dan senantiasa diperbaharui setiap saat, setiap waktu untuk menjadi sempurna dan serupa seperti Dia, Tuhan Yesus Kristus itu. Ya itu saja Bapak Ibu. Ya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Terima kasih Bu Cha Norina. Terima kasih Bu Cha. Terima kasih Bu Cha Norina. Terima kasih Bu Cha Norina. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami telah bernyanyi, memuji nama-Mu, kami berdoa dan kami membaca firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang indah, firman-Mu yang begitu mengenyangkan bagi tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas ucapan-ucapan bahagia dan semangat nasihat yang Kau berikan untuk kami ya Bapa. Bolehlah kami Tuhan taruh dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas persekutuan yang indah ini bersama dengan saudara dan saudari kami pada malam hari ini. Biarlah ini ya Tuhan Kau berikan perlindungan penyertaan-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Setelah ini kami boleh beristirahat, kami boleh berdoa, kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sembaran syukur kami di hadirat-Mu ya Tuhan, menjaga kami ya Tuhan pada malam hari ini hingga pada esok hari kami boleh bangun dengan sukacita bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan doa kami, Kau sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Esther, Bu Meni. Ya, terima kasih semuanya. Bapak Ibu, semuanya, Bapak Pak Ibu boleh Beri. istirahat. Esther. Terima kasih Pak Beri, Mbak Dina Ibu Louis, Nancy, Lorina, Beri. Grace, Besok. Bu Sutin, Pak Eti, Ya. Terima kasih Tuhan berkati. Bu Diana, terima Pak Edi, kasih. Pak Edi udah nggak ada. Ya. Pak Edi udah nggak ada. Signalnya kayaknya, signal. Iya, Ah. iya ya. Selamat malam Bapak Ibu. Yes. Malam.